Oke, Karena emang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam dengan warahmatullahi. WCC dan di hadapan kita sudah ada tamu yang sangat istimewa. Ini istimewa nih, keren banget dan sangat-sangat viral belakangan ini. Mas Aryo dari Neo Gibles. Welcome. Gibles atau Gibles Halo. bacanya? Cibles sebenarnya kalau kalau di Jawa Cibles, tapi Hmm. bagi yang mungkin kesusahan mengucapkan ya kita maklumi aja sih. Maklum ini. Iya, lidahnya kan beda-beda Om. Lidahnya beda-beda, betul. Tapi dalam rasa sama nih kita nih ya, sama-sama suka Ya, kuskus yang dan penting bersaudara. itu Oke. yang penting. Ya. Bisa cerita sedikit mungkin awal terbentuknya Neo Gibles. Ini juga saya banyak sekali permintaan ya sejak awal setelah saya muat tikus dan sebagainya. Banyak yang minta supaya, Om, ayo dong Neo Gibles nih. Bang Mica, kapan Neo Gibles? Jegatnya ini loh lama banget nih, orangnya sibuk banget ini. Super sibuk ini. Kebetulan aja. Kebetulan emang lagi banyak kegiatan, bukan 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 di New Ciblesnya sih malahan Om, tapi lebih ke merana pribadi sama urusan rumah. Jadi lagi repot, tapi sekarang alhamdulillah udah selesai, jadi bisa Oke, diskusi bareng sekarang nih. asik. Ini kan jarang Um, banget Mas Aryo ini apa namanya hadir tanpa band ya, jarang ya. ya. Biasanya kan Mas Aryo tuh hadir dengan bandnya itu dalam video-video New Blast yang sangat viral itu. Mungkin bisa cerita ya awal mula dari terbentuknya Neo Blast ini. Oke, awalnya Neo Cibles ini sebenarnya dari kami ini awalnya bertiga, saya rhythm vokal, terus ada Rizal yang main drum sama Ricky yang main bass. Sebelum Neo Cibles itu kami bertiga sebenarnya dulu itu pernah punya band juga, Oke. sebagai pelestari Ghost Plus Oh. waktu masih SMA tuh. Waktu masih SMA Hmm. tahun 2015 2016 Om. Oke, Itu ya mulai ya ya. mulai mulai bikin kayak gitu karena Hmm. ajakan dari senior-senior di Oke, ya. Pacitan. Bikinlah kan buat penerus katanya itu biar nggak yang tua-tua mulu yang main itu. Tapi dari situ latihan-latihan sampai akhirnya setelah selesai SMA kan pisah tuh. Ada yang kuliah, ada yang 2018 ya selesai kerja. SMA. 2016. Oh, 2016. Oke, ya. 2016 itu selesai SMA. Setelah itu pada pisah. Ada yang Hmm. fokus kuliah, ada yang kerja. Jadi jarang-jarang. Nah, terus waktu 2017 pertengahan itu kalau nggak salah waktu puasa. Waktu Oke. puasa 2017 itu akhirnya kan biasanya libur kan, kampus Yep. libur, yang kerja juga ada Libur. Ada pulang cepat libur gitu juga, ya. ada potongan. Nah, itu akhirnya ya mumpung di rumah lagi ngumpul main-main tapi nggak full. Yang Hmm. yang megang keyboard itu nggak ada. Oke, ya Akhirnya formasi Tony-nya belum ya. ya yang Om Tony-nya itu nggak ada. Terus kita latihan di studio yang kita sering pakai buat rekaman tuh. Itu BMP. kan sebenarnya studio rental punyanya Mas Taufik ya, di Oke. BMP Studio itu. Ya. Nah, terus kan waktu kalau kita mau latihan atau jamming biasa kan pasti yang ngeset alatnya itu kan Mas Taufik sendiri. Oke, Nah, ya ya. dia juga apa ya, kayak penasaran loh, yang keyboard mana kok nggak ada gitu kan. Hmm. Terus bos pesan itu kayak gimana, dia tuh juga penasaran gitu. Akhirnya sama sama kita juga diracunin aja. Mas Sekalian Taufik ini ya. kan jago main keyboard kan, emang basicnya dia keyboard, Oke. diajak Ya, ya. aja sekalian gitu Ah, akhirnya. wah, ini ngebajak Jadi yang punya studio ya. iya, untungnya juga dia kan mau, terus Untungnya dia mau ya. iya untungnya dia mau juga diseriusin. Akhirnya ya latihan-latihan beberapa kali, ternyata respon pertama, respon komunitas
senior di Pacitan itu juga bagus karena ada regenerasi lah buat pelestarian Ya, Ghost ini. Jadi didukung terus kalau kita latihan itu kadang para senior juga ikut gabung sambil nonton gitu ya. mengkoreksi, sambil evaluasi kayak gitu-gitu, mana yang kurang pas dibenerin kayak gitu-gitu. Awalnya dari situ. Nah, itu setelah Mas Taufik gabung ya, langsung geber tuh, bikin video yang banyak viral itu. Enggak Om, itu Oh enggak, belum. belum sih. Itu kan awal Mas Taufik gabung kan 2017, tapi ya cuma kalau ada event aja, kalau event katakanlah 17-an gitu kan ya. 17-an, terus hari-hari besar nasional atau tahun baru kayak gitu doang. Ya kalau selain itu kan pada nggak libur, terus pada nggak kumpul juga. Masing-masing, Akhirnya aktivitas masing-masing. Ya, pada sibuk sendiri-sendiri lah. Akhirnya pada 2018 pertengahan itu kita ya katakanlah bisa launching itulah. Launching Neo G-Blast bulan Juli 2018 gitu. Oke. Fixnya berarti mulai jadi sebuah band itu 2018. Oh, Ya. jadi sebelumnya belum memakai nama Neo G-Blast? Belum ada namanya, cuma ya latihan gitu. Latihan, terus ngisi acara Agustusan begitu ya? Ya, itu namanya juga ganti-ganti dulu. Pernah namanya Junior Plus, tapi kan Junior udah dipakai sama David kan, sama Ziko, sekarang Junior Reborn. Terus pakai G-Blast juga. Tapi G-Blast itu ternyata ada band yang mendahului. Udah ada di Purbalingga. Namanya G-Blast, akhirnya mungkin gantilah biar nggak sama. Walaupun sebenarnya kita itu waktu namain G-Blast juga belum tahu. Cuma gara-gara lihat YouTube aja kan, lihat pelestari, oh ternyata udah ada yang pakai, jadi ganti ya, tambahin apa ya. Soalnya awal kata kenapa kok kepikiran G-Blast itu sebenarnya juga dari respon senior waktu kita latihan ya. Waktu latihan kan main tuh habis satu lagu, terus senior tuh bilang, wah G-Blast ini mas, G-Blast gitu bilang. Apa tuh artinya tuh G-Blast? Keren. Wah, mirip gitu. Oh mirip mas, mirip. Kayak kaset ya, bilang gitu kan biasanya. Candaan orang, wah kayak kaset nih kayak gitu. Dari situ makanya unik juga ya kayaknya kalau pakai nama G-Blast biar juga nggak kayak yang lain kan, biasanya kayak yang lain sama betul. Kata cos atau kata plusnya gitu kan. Iya. Jadi ya boleh juga nih dipakai gitu. Ya ini kan agak beda. Biasanya yang lain kan pakai plus ya, B plus, koes, koes gitu kan. Nah ini dengan G-Blast mirip ya. Wah aku baru tahu ini. Jadi 2018 akhirnya diproklamirkan ya, Neo G-Blast ya. Ya benar, 2018. Kalau rekamannya itu sebenarnya kita berawal dari iseng, sebenarnya beneran iseng itu, karena kita kan pertama-tama kalau di Pacitan ini emang sangat susah buat kita itu punya wadah atau katakanlah punya job, karena masih didominasi sama orkes kan, orkes tunggal atau semacam itu. Masih dangdut. Jadi, ya, lebih menguasai ya di sana ya. Masih dikuasai dangdut sampai sekarang pun sebenarnya juga. Sampai sekarang masih. Dangdut is music of my country katanya. Bagus sih sebetulnya. Cinta dalam negeri itu. Cinta produk dalam negeri. Karena sepinya job ya sebenarnya itu. Jadi iseng-iseng gimana kalau bikin rekaman aja ya, rekaman. Itu sebenarnya rekamannya cuma mau bikin rekaman audio doang. Tadinya. Terus, iya, dibikin MP3 aja, terus buat didengerin kalau mau tidur atau mau buat perjalanan. Waduh. Iya. Jadi
Untuk kepuasan Iseng-iseng sendiri lah. aja tadinya ya maksudnya ya. Iya, buat dokumentasi pribadi lah Om. Iya, iya, Kayak gitu-gitu. iya. Buat simpenan, didengerin Iya. sendiri itu. Betul, Lah betul, belum betul. pede juga kan kalau rekaman sendiri didengerin ke orang lain itu masih minder lah. Iya, 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 iya. Padahal bagus tuh ya. Terus gimana? Terus gimana? Terus waktu berjalan di studio itu dari beberapa orang termasuk dari Mas Taufik sama bapaknya Rizal drummer Oke. itu punya inisiatif, wah direkam aja sekalian videonya kan biar menarik gitu, siapa tahu buat kenangan nanti di hari tua kayak gitu. Buat Sambil anak sambil cucu ya. ada videonya. Iya, sambil ada videonya nggak apa-apa lah. Iya, 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 iya. nah, oke-oke aja sih. Ya, jadi Soalnya kan spontanitas tuh ya. spontanitas waktu itu langsung nyeletuk gitu, oh ya oke lah boleh lah. Iya, iya. Nah lucunya lagi itu kan sebelum rekaman saya kan posisi nggak di Pacitan tapi Oh, di kampus. lagi di Nah kampus. jadi ya lagi di Kampusnya di kampus mana, Mas Aryo? di Jember. Jember. Oh, apa tuh? Ya Jember UIN. lumayan jauh 12 jam Om kalau dari Pacitan. Wow, wow. Ya, ya, ya. Jadi teman-teman itu cuma ngasih list ini yang mau kita rekam lagunya ini Mm-mm. kasih tahu saya, dan banyak lagu yang saya sebelumnya belum dengar, Oh, makanya banyak yang kacau juga kan itu oh. rekaman. Terutama vokal saya, wah Dikasih lagu apa tuh dulu tuh? lagunya awalnya kan yang familiar yang populer Ya, kayak Pelangi gitu ya. belum kalau yang awal Belum. ini kayak keroncong penyanyi, Oh, kayak keroncong penyanyi. lagu pop Jawa itu kan Oke, udah iya, iya, populer, iya. pop Jawa gitu kayak kembang Ya. enceng-enceng Oke, iya, dan iya. Ora Bisa Turu kayak gitu kan. Iya, iya. Terus nah waktu di tengah-tengah rekaman itu kan kita ngerjainnya semalam full itu, jadi kita ngeset dari habis maghrib sampai jam 10 kalau nggak salah, sekitar jam 10 baru kita mulai 4 record. jam ya. Iya, kelarnya itu kira-kira jam 3:30 pagi. Bos. Rasain tuh. itu rekaman pertama tuh. Nggak tidur tuh. Baru kelar 3:30 pagi ya, bener. Itu karena kenapa? Emang mungkin karena emang Keasikan. saking asiknya. Asiknya. Iya, saking asiknya. Awalnya kan pasti salah-salah masih grogi lah ya. Ya. Si grogi, wah masih tegang itu. Lama-kelamaan kok enak gitu. Kok tiba-tiba juga nambah. Nah, nambahnya itu yang Kebanyakan. saya nggak tahu. Saya nggak tahu juga namanya, kayak misal waktu dulu itu yang nggak tahu kayak Glodok Plaza Biru itu. Oh, itu logo susah ya. Belum dengerin. Ya, Glodok Plaza Biru, terus Gadis Genit. Oke, Gadis Genit juga baru pertama kali dengerin ya waktu di studio itu mau rekaman ditodong sama temen. Udah ini aja dengerin pasti bisa gitu. Waduh gitu. Itu ngambil apa sumbernya? Kaset? Udah dari YouTube sih Om. Oh, di YouTube. Kalau Dipilih sama teman-teman di YouTube. Dengerin waktu itu, nah langsung direkam juga pas itu juga. Jadi rekamnya live ya? Iya, itu rekamnya live. Ya? Tapi rapi ya, bersih ya. Itu pakai apa equipmentnya apa tuh kok bisa bersih gitu hasilnya ya? Itu kita pakainya kan semua colok ke DI, semua instrumen kecuali drum ya. Digital ya? Dicolok ke DI. Ya, terus langsung masuk ke mixer. Mixernya digital. Mixernya digital. Kebetulan PMP juga ada. Jadi memanfaatkan fasilitas yang ada lah. Yang ada. Kebetulan ada mixer itu, terus langsung record. Masuk gitu. Jadi ngesetnya jadi mixer itu. Itu semua berempat atau ada kru lain yang operatorin? Enggak, itu operatornya Mas Taufik. Mas Taufik sendiri operator, merangkap ya? Wah, gajinya double dong. Selain itu kan dia juga kapten tim. Halo Mas Taufik, salam kenal, kapten tim.
And then terus menarik tuh terus. Sebelum merekam Terus itu apa namanya? Jadi sambil di studio sambil latihan, rehearse gitu. ya rehearse-nya ya di studio itu. Soalnya Oh, oke. nggak ada waktu buat kita rehearse hari-hari sebelumnya kan. Ya, oke. Saya Langsung ya. waktu datang ke studio ya udah langsung. Tapi yang lain Oke. udah latihan sebelumnya. Ya, ya, Cuma ya. ya iseng-iseng di kos main-main sendiri lah Om. Ya, ya, ya. Sebenarnya tuh kalian tuh bisa main musik otodidak atau memang ada kursus gitu sebelumnya? Kalau kami semuanya ini kebetulan otodidak. Otodidak ya. Oh. Ya, otodidak. Soalnya kalau di Pacitan ini sekolah musik minatnya kurang sih Om. Lebih baik sekolah komputer gitu ya. Iya, sekolah komputer, sekolah olahraga, ekstra olahraga mungkin yang lebih diminati daripada Ya, musik. Karena ya, ya, ya. ya, kayak gitu kalau di sini. Nah, itu setelah jadi ya, langsung bikin akun YouTube. Belum. Oh, Oh, belum, gini. masih disimpan dulu. Belum, itu masih disimpan sampai Oh, lama bener lama, Om. ya, ya, ya. Itu kalau nggak Lama. salah mulai Soalnya beredar kan 2019 ya? iya, 2019 awal. Awal, iya, ya. Kalau kita rekaman kan 2018. 2018 Bulannya, Juli. iya bulannya lupa. Oh, Jadi oke. gini kan, karena itu tadi karena mungkin kita belum pede ya, belum pede, Ya, masih ya. minder, belum mau I see. mempublish, belum nggak kepikiran sama sekali sebenarnya Om. Ya, ya. So, karena suatu waktu itu Rizal punya inisiatif men-share di grup komunitas pecinta Oke. Kus Plus di Facebook. Di Facebook. Yang Ya, ini ya, jadi yang itu memang komunitas Kus Bersaudara dan Kus Plus itu ya? ya yang komunitas itu. Ya. Kalau nggak salah Rizal itu awalnya yang komunitas pelestari Kus Plus Bersaudara itu kayaknya. Iya, iya. Itu ada beberapa Ya, beberapa ada akun beberapa sih itu. soalnya kan. Iya, iya betul. Jadi Beberapa grup. Rizal men-share di grup itu, ternyata responnya baik. Nggak nyangka kan yang komen juga lumayan banyak, Iya. responnya positif. Sampai ada yang nyaranin upload ke YouTube aja Mas biar tambah banyak yang dengerin, bilangnya gitu. Iya, betul. Ya, itu akhir 2018 kalau nggak salah di-share di Facebook itu. Setelah berpikir lumayan panjang, ya akhirnya ya nggak apa-apa Bikin. lah iseng-iseng upload juga di YouTube. Ya. Ternyata alhamdulillah responnya juga bagus, terus banyak juga penggemar-penggemar Cos Plus yang non komunitas ya, yang Iya, non iya, komunitas betul. ternyata Betul. juga berasa nostalgia, wah banyak Betul, ngomongin betul. Iya, iya. keinget zaman kecil, keinget gitu Iya, iya. kenangan masa sekolah gitu. Iya, Ternyata responnya juga baik betul, ya. betul. Itu lagu-lagu masih yang tadi yang pop keroncong Jawa gitu, yang banyak mulai di-upload pertama itu yang mana ya? Yang mulai dari keroncong penyanyi, terus termasuk Glodok Plaza Biru sama Gadis Oke. Gendut yang saya nggak tahu sebelumnya itu yang pertama itu. Kapan-kapan datang Kembang ke Jakarta. enceng-enceng. Tapi aku sendiri kan dapatnya itu kebanyakan aku tuh dari grup WA grup. Jadi banyak memang mungkin di Facebook pertama kali ya. Tapi pelan-pelan itu masuk ke WA grup SMA saya misalnya itu yang nggak banyak juga sebenarnya awalnya penggemar Kus Plusnya ya. Itu tiba-tiba beberapa teman tuh men-share lagu itu. Biasanya langsung nge-tag saya gitu. Ini Mas Wica atau Wica nih Kus Plus nih katanya. Aku perhatikan ya. Oh iya ya. Siapa ini ya? Yang pertama kesan pertama yang memang adalah rapih ya. Mungkin G-Blast-nya itu ya mirip gitu ya. Tapi aku bilangnya rapih lah.
lebih. Tapi saya lihat memang G-Blast ini langsung ya di luar komunitas, saya bisa bilang di luar komunitas ya. Yang tadi Aryo bilang ya, di luar komunitas ikut mendengarkan. Bahkan ini yang saya heran, ini di luar komunitas yang sehari-harinya saya pikir dia nggak dengerin Kus Plus, dia share juga. Yang saya tahu mudanya tuh dengarkan Beatles, Bon Jovi gitu, Queen gitu. Nah, ini ikut nge-share juga. Iya. Saya nggak tahu ini, jadi makanya saya bilang ini keviralan yang tiada terduga ya. Artinya ya blessing in disguise lah, berkah yang tidak diduga-duga ya. Iya. Nah, waktu itu respon dari apa namanya pelestari lain gimana? Ke Mas Aryo, misalnya yang waktu itu mungkin B+ atau mungkin langsung komen atau gimana? Jadi awal-awal kita kan cuma main-main di Pacitan aja lah, kayak tetap event Agustusan, event tahun baru, sunatan, kadang kondangan kalau di kampung sendiri ya kayak gitu. Tetap. Tapi mungkin karena tahun 2019 ini kebetulan yang respon itu B+, iya benar, B+ itu. Jadi kita kan waktu itu ada acara Haul Pak Muri ya kalau nggak salah. Iya, betul. Di Taman Mini ya? Iya, waktu di Taman Mini. Nah, terus B+ tahu, kita juga menghubungi dari pihak B+ kan, bilang mau silaturahmi gitu. Iya. Sambil curi-curi ilmu lah ya, saling sharing. Kita tahu B+ kan termasuk yang senior dalam pelestarian. Nah, makanya kayak kaset berjalan tuh. Iya. Terus malah dikasih kesempatan buat jamming bareng, wah kita senang banget kan. Iya. Nah, awalnya dari situ, jadi tambah banyak ilmu juga, terus kenalan pelestari lain tuh akhirnya kita juga terkebuka. Ini yang tahunnya cuma di sekitar Pacitan aja, jadi tahu sekitar Jakarta, sekitar Bandung Raya, Solo, Jogja juga itu kan. Ternyata komunitasnya wah luar biasa. Jawa Tengah selain itu udah langsung ke sana, Mas Aryo? G-Blast langsung ke Bandung dan sebagainya atau enggak kita lebih ke ini ya, kontak virtualnya ya, langsung nyambung ya. Iya, terus kan waktu di TMI juga banyak ketemu komunitas yang dari luar daerah. Iya, mereka datang juga ya. Ya, terus bilang, oh ya Mas, saya dari sini saja. Ternyata kayak gini ya. Kalau di Jakarta itu, baru tahu beneran. Ternyata keren juga antusiasnya, terus rasa cintanya terhadap Kus Plus Saudara itu ternyata luar biasa. Apresiasinya juga meriah, termasuk kita agak kaget juga. Biasanya kan itu kalau di sini kayak apa ya, kayak ya biasa aja gitu lah. Kayak kadang main dapat 2M, makasih Mas gitu. Keren 2 miliar. Biasanya kan memang kita harus itu dapat antusias audiens itu banget. Betul. Audiensnya juga bersahabat, terus interaktif, atraktif, wah keren lah pokoknya. Iya. Di Jakarta emang kita harus berterima kasih ya sama para pengurus KMFC, juga para pengurus Jiwa Nusantara ya, yang juga aktif ya menghidupkan event-event seperti itu ya, Haul Pak Muri dan sebagainya. Mereka mengadakan pertunjukan dengan ya sound yang bagus dan sebagainya ya. Tapi bisa nggak deskripsikan seperti apa sih kota Pacitan itu, kota tempat kalian berkarya ya, dan ini kan artinya ya bakat alam yang lahir lahir begitu aja, tiba-tiba jadi Neo G-Blast kan, tiba-tiba jadi Neo Kus Plus gitu kan. Ini iklim apa nih yang membentuk seperti ini? Iklimnya apa? Apa pohonnya yang rindang, atau anginnya yang enak, atau gunung-gunung di belakangnya?
Apa nih inspirasinya nih apa? Apa memang suka membayangkan Kus Plus atau memang orang-orang senior yang baik-baik atau gimana? Coba deskripsikan dah. Oke, pertama mungkin gini Om, Ya. kalau ada yang bilang Neo Ghost Plus atau regenerasi atau mungkin apa Ghost Plus yang baru atau semacam itulah, kami keberatan lah, nggak Oh, seperti itu. oke. Jangan seperti itu, kami belum belum apa ya, malah nggak ada kepikiran sampai ke situ. Mungkin yang ada ya putra putri dari keluarga Kuswoyo itulah yang Ya. penerusnya sejati. Kita cuma Ya. ikut melestarikan aja atas dasar kecintaan terhadap karya-karya Ghost Plus dan Ghost Plus saudara. Ya. Apresiasi ya. Pacitan, ya apresiasi aja. Apresiasi dan Kalau untuk respect ya. Pacitan, benar-benar. Kalau di Pacitan ini Om, sebenarnya waktu saya kecil, kira-kira tahun berapa ya? 2006, 2008 lah, itu sebenarnya udah menjamur virus-virus Kus-Plusan. Jadi kan Oh, kalau Kus-Plus punya 2006 genre tuh ya. sendiri ya, Kus-Plusan. Plusan. Ya, jadi 2006, 2008 itu udah mulai ada sebenarnya virus-virus kita Kus-Plusan kalau di Pacitan, terus mulai menjalar ke daerah-daerah pelosok juga. Dari nggak cuma kecamatan kota di Pacitan, tapi juga kecamatan-kecamatan yang lain Oke. itu juga ada band-band Ada. seperti itu. Muda dan mereka muda juga. Cenderung pernah muda Om. Cenderung pernah muda. Ya, Berarti cenderungnya senior ya. pernah muda. Cenderungnya pernah muda. Terus Ya. lama kelamaan sempat hilang juga. Tapi kira-kira di tahun 2015 itu tadi. 2015 itu muncul lagi, kayak apa ya, gairahnya itu seakan-akan timbul lagi gitu untuk kos-kosan. Ditambah dengan gencarnya event waktu itu kan, sempat juga bikin parade Ghost Plus itu yang ngisi sampai belasan, 15 lebih kalau nggak 15 band pelestari Banyak di dong. Pacitan aja. Banyak dong. Ya lumayan itu buat Pacitan itu banyak banget. Dari ada yang mewakili sekolah juga, guru-guru lagi karena guru-guru. Gurunya main ya? Ya, gurunya yang main. Terus ada perwakilan desa, perwakilan kecamatan gitu kan. Itu juga ada. Nah, dari situ akhirnya para senior yang udah pernah berkecimpung di dunia Ghost Plus ini makin semangat kan. Wah, berarti pelestarian di Pacitan itu ada. Bisa gitu kan. Ya. Dari situ senior-senior juga mengarahkan ke kita dulu buat lebih semangat lagi latihan. Nanti biar lagu-lagu sama karya-karya Ghost Plus ini tetap abadi. Jadi dibawakan antar generasi, nanti bisa tetap diterima, tetap didengarkan, jadi tetap lestari. Betul. Dan juga peran senior itu nggak cuma sekedar omong, tapi mereka juga aksinya itu nyata, seperti mendampingi, juga memberi ruang juga. Ayo sini latihan bareng kayak gitu-gitu. Jadi nggak cuma ajakan atau ngumpul lah katakanlah. Iya. Jadi mau ngumpul bareng gitu ya? Ya, dikumpulin sampai ditungguin latihan, dibenerin. Oh ini kurang pas kayak gitu. Itu juga senior sangat support lah. Makanya kita juga yang muda-muda itu semangat, ditambah apresiasi ternyata di luar itu juga luar biasa ternyata. Akhirnya juga terbuka lah warga Pacitan. Mungkin akhir-akhirnya juga sudah mulai familiar sama lagu-lagu Ghost Plus. Nggak cuma dangdut aja, tapi juga udah mulai welcome sama Ghost Plusan. Ya. Jadi mulai memberikan alternatif lah buat masyarakat ya, untuk tidak hanya mendengarkan satu segmen musik ya, tapi ada nih genre musik yang
sebenarnya juga boleh dibilang ya Kus Plus kan pop asli Indonesia lah, walaupun awalnya juga mengambil dari banyak sumber ya. Tapi boleh Iya. dibilang dengan serial Nusantaranya dan sebagainya, boleh dibilang ini adalah salah satu aset musik asli Indonesia lah, bisa dibilang seperti itu. Apa arti Kus Plus itu buat musik Indonesia? Kus Plus, wah, apa ya, dibilangnya kan legenda musik Indonesia. Ya, betul. Tapi kalau saya sendiri sih, Kus Plus itu ya emang musiknya Indonesia.